Kajian kita insya Allah tentang kaum yang didoakan oleh para malaikat. Kita ingin didoakan oleh malaikat, kenapa? Jawabnya karena malaikat itu makhluk yang mulia. Karena mereka makhluk yang mulia, doa mereka pasti terkabul. Maka orang-orang yang didoakan malaikat itu pasti memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, setiap orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Siapapun dia, orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan doa malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat pemikul arash. Dalilnya surat Ghafir. Surat Ghafir ya, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, ilmu dan rahmat-Mu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan pelihara mereka dari adab api neraka. Subhanallah. Ini doanya malaikat pemikul arash. Tahu enggak? Malaikat pemikul arash itu malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, udhina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinga yang ini nih ya, yang dekat, yang tempat anting ini nih. Jarak antara daging telinganya kata Rasulullah dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arash, subhanallah. Ya, dari sini ke sini 700 tahun. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Ini malaikat yang sangat besar sekali. Dan mereka memikul makhluk yang paling besar. Apa itu? Arash. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash, di mana Allah bersemayam di atas arash. Ternyata malaikat-malaikat pemikul arash itu mendoakan siapa? Orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Makanya bahagia orang yang Allah jadikan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia bertaubat kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, mendapatkan doa langsung dari malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita itu untuk banyak-banyak bertaubat. Allah memerintahkan kita juga banyak taubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tuh kata Allah. Apa sih taubat nasuha itu? Kata Imam Nawawi, taubat nasuha itu kalau terpenuhi 3 syarat. Imam Nawawi menyebutkan itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babut Taubah. Kata beliau, syurutut taubah, syarat daripada taubat itu 3. Apabila dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama an-nadm, menyesali. Tanda orang yang menyesal itu apa, Pak? Tanda orang yang menyesal itu kalau dia mengingat dosanya, aduh, risih rasanya di hati dia. Beda ya kalau ada orang yang merasa bangga, saya dulu pernah jadi preman loh. Wah. Kalau disebutin, saya dulu pernah mabuk-mabukan. Dia sebutkan dengan bangganya. Kata para ulama, ini orang belum taubat. Sebab ciri taubat itu kalau dia mengingat dosanya, dia merasa apa? Merasa risih, gak enak. Gak mau dosanya diketahui oleh orang banyak, gak mau. Maka syarat yang pertama orang yang bertaubat itu yaitu menyesal. Yang kedua, al-iqla' 'anil dzambi, kata Imam Nawawi. Dia tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu 'ala alla ya'uda ilaih. Dia bertekad bulat. Dia tidak ingin kembali lagi ke dunianya yang lalu. Pokoknya saya mau hijrah. Saya mau taubat. Saya tidak mau lagi balik lagi ya ke dunia saya yang lalu yang penuh maksiat. Ya, kemudian dia berusaha istiqomah. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya, orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya didoakan oleh malaikat pemikul arasy. Alhamdulillah. Cuma masalahnya Pak, mempertahankan taubat ini nggak mudah. Iya nggak Pak? Iya. Yang namanya syaitan itu terus menggoda kita itu. Gimana caranya supaya kita kembali lagi kepada dosa tersebut? Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, orang yang kedua yang didoakan malaikat, siapa itu? Yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Ya, itu dalam surat Fussilat. Allah menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 33. Ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah terus sampai meninggal dunia, maka akan turun kepada mereka, kata para ulama tafsir, akan turun di saat ia sakaratul maut para malaikat. Apa kata para malaikat kepada mereka? Jangan sedih, jangan takut. Bergembiralah dengan apa yang telah dijanjikan untuk kalian berupa surga. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Jadi orang yang istiqomah di atas taubat, Pak, yang istiqomah di atas hijrah, dan dia terus berusaha ya memegang hijrahnya itu sampai dia meninggal dunia, itu ketika sakaratul mautnya itu malaikat-malaikat turun. Ya. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan bersedih hati. Bagi kamu surga yang telah dijanjikan, masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah.
Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Kemudian Aisyah berkata, "Hai Rasulullah, siapa di antara kami yang suka kematian, hai Rasulullah?" "Semua kami tidak suka kematian, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Hai Aisyah, orang yang beriman itu ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka di saat itu orang beriman suka untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman itu Aisyah, kalau dia mau meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Maka saat itu dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun tidak suka bertemu dengan dia." Makanya saudara-saudaraku sekalian, pertahankan ini keislaman kita sampai meninggal dunia. Mahal, akhi. Kita ini hidup di zaman fitnah. Fitnah yang bergelombang dahsyat sekali. Media-media yang isinya mengerikan, syahwat, syubhat, belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kalau kita tidak kuat-kuat memegang tali Allah ini, ya, sulit sekali rasanya untuk terus bisa istiqomah terus sampai kita meninggal dunia itu, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW saja selalu berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, yang keberapa itu? Yang kedua. Jadi yang didoakan oleh malaikat yang pertama siapa? Orang yang beriman, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan tentunya saudaraku, mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena perintah Allah itu kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Larangan-larangan yang Allah larang itu kebanyakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya tidak? Zina enak gak Pak? Pacaran, enak kan pacaran? Ya, nonton video porno, demikian pula, ya, semua syahwat itu kan masya Allah. Makanya kalau orang terkadang lagi ada acara konser dangdutan itu Pak, gak usah diundang-undang Pak, ramai orang ngejubel ke sana. Kenapa? Karena memang disukai oleh syahwat. Tapi untuk kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita. Syahwat itu masya Allah. Makanya subhanallah banyak orang-orang yang masya Allah Pak, di awal ngajinya sih masya Allah gitu ya, rajin masya Allah, alhamdulillah baru dapat hidayah, lagi semangatnya, ya, tahu-tahu dikasih oleh Allah ujian berupa kesusahan rezeki kayak, ada lagi yang dikasih ujian berupa kesenangan kayak. Yang tadinya rajin ngaji seminggu 2 kali, pelan-pelan mundur. Jadi seminggu sekali, lama-lama jadi sebulan sekali, lama-lama hilang entah kemana. Itu ada Pak seperti itu Pak. Makanya jangan pede dulu. Insya Allah saya gak bakalan sesat Ustaz. Insya Allah saya istiqomah. Kata siapa? Gak boleh pede dan jangan pede. Ya. Rasulullah SAW saja masih mengkhawatirkan para sahabat loh. Para sahabat itu imannya lebih kuat dari gunung. Apalagi kita imannya yang Senin Kemis gini, ya Allah. Maka kita jangan merasa pede, wah saya ini insya Allah Ustadz tidak akan terfitnah sama perempuan. Kata siapa? Di Facebook ya nerima, wah nge-add
ya akhwat-akhwat ini. Ya, kok antum insya Allah iman saya sudah kuat, tidak akan terfitnah sama perempuan insya Allah. Iya. Tahu tidak ya, setan itu langkahnya lembut. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Langkah-langkah syaitan itu lebih lembut dari sutra. Lebih lembut dari sutra. Sebagian ulama mengatakan, terkadang setan pinter memberikan alasan-alasan untuk kebaikan. Iya. Saya mau coba mau dakwahin akhwat ini, ya. Modusnya dakwah, Pak. Ya, setannya itu ngebisik-bisik gitu. Dakwahin tuh akhwat. Padahal modus, ya. Lama-lama ya pengen ketemuan lah dan yang lainnya. Akhirnya hatinya terikat oleh cinta. Wah, udah begitu. Susah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, maka pertahankan keimanan kita. Pertahankan taubat kita. Pertahankan terus bagaimana supaya kita terus mengikuti Allah dan Rasul-Nya dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran yang ada di kita nih. Ya, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Hadis yang Masya Allah ribuan. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Itu sudah berapa yang sudah kita baca itu, Pak? Kalau kita menginginkan dan ingin mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itu pelajari itu. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan habis waktu kita ngikutin berita-berita hangat saja. Banyak di antara kita lebih semangat ngikutin berita hangat daripada baca tafsir Quran, daripada baca apa? Penjelasan hadis. Iya, betul. Padahal untuk menyikapi berita itu butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Saya mau tanya, Al-Quran sudah menjawab problematika hidup tidak? Oke, Al-Quran, di dalam Al-Quran semua problematika hidup sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk mempelajari ini dulu tuh, Al-Quran dan hadisnya? Kalau kita sudah kuasai Al-Quran, kuasai hadis, insya Allah problematika apapun kita tahu jawabannya. Jawabannya seperti ini. Ada ayatnya, ada hadisnya dari Nabi SAW. Tapi kalau kita malas-malasan baca Al-Quran, baca hadis, Pak, apa yang terjadi apa? Yang terjadi kita seringkali terbawa oleh emosi, oleh semangat. Sehingga akhirnya yang berbicara emosi, semangat. Wah, itu bahaya. Agama kita ini ya betul-betul di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan semangat sebelaka. Nah, ini yang kedua, 1 dan 2, ya, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Siapa lagi? Yang ketiga, itu orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Disebutkan dalam hadis, Pak, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Salatul rajul fil jama'ati tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bisab'in wa fi riwayatin bi khamsin wa isyrina darajah. Salatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada salatnya dia di rumah dan di pasarnya 27, dalam satu riwayat yang banyak 25 kali lipat. Masya Allah. Wadhalika annahu idza tawaddu'a fi baitih, kata Rasulullah. Yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi wudunya di mana, Pak? Di rumah, bukan di masjid. Banyak orang yang nanti aja wudunya di masjid. Salah. Sunnahnya wudu itu di mana? Di rumah.
Kata Rasulullah, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, lalu ia memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjid la yanhazu illa shalah, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali sholat. Jadi pergi ke masjidnya ngapain? Sholat. Bukan mau janjian, Mas. Kalau janjian nggak dapat pahalanya. Tidak ada yang mengeluarkan kecuali sholat. Lam yakhtu khutwah, tidaklah ia melangkah satu langkah pun juga kecuali illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah, kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu dosa. Satu langkah. Bayangkan, rumah kamu ke masjid berapa meter? 100 meter. 1 meternya berapa langkah? 2 langkah. Berarti sebalik berapa? 200. Alhamdulillah. Ya. Pulangnya berapa? 200. Satu sholat 400. Lumayan. Dikali 5 tuh Pak. 400 kali 5 berapa? 2000. Alhamdulillah. Satu hari 2000. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis itu. Apa kata Rasulullah? Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanati shalah hiya tahbisu. Apabila ia masuk masjid, ia mendapatkan pahala salat selama ia duduk menunggu salat. Jadi selama kita nunggu salat dapat pahala salat. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, rahmati dia ya Allah. Malam yuhdits fih, selama belum berhadas, kata Rasulullah. Tapi kalau udah kentut, ya malaikat nggak doain lagi. Terus gimana dong? Ya keluarlah, wudu lagi. Masuk lagi biar dapat doa malaikat. Malam yu'dzi fihi, kata Rasulullah, dan selama dia tidak menyakiti orang lain di masjid. Jangan menyakiti hati orang lain Pak. Di masjid kita terkadang baca Quran kencang-kencang, yang saudaranya nggak khusyuk gara-gara baca Quran kita yang kencang itu. Akhirnya ganggu. Orang kayak ginian gak didoain malaikat tuh. Iya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Ternyata orang yang berada di dalam masjid menunggu sholat didoakan sama malaikat. Apalagi antum-antum sekarang alhamdulillah kita di masjid nih Pak nih. Ya, bukan hanya menunggu sholat tapi juga dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya gede banget dah. Ya. Kata Rasulullah, man goda ilal masjid aw roha, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun sore, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, maka ia pulang mendapatkan pahala seperti pahala haji, sempurna hajinya. Alhamdulillah. Jadi kamu niatnya kesini nuntut ilmu enggak? Atau cuma iseng aja? Rugi kalau cuma iseng doang mah. Iya. Sudah antum di sini perginya tujuan mau sholat, sudah begitu mau menuntut ilmu, itu pahala pulang-pulang dapatnya gede banget Pak. Tapi jangan pede dulu Pak. Oh Masya Allah, saya udah jadi wali nih. Ya. Jangan ya. Kita lanjutkan. Jadi siapa yang keempat, yang ketiga yang didoakan malaikat? Orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Masya Allah. Akhi, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita biasa duduk di masjid dan kemudian kita merasa senang duduk di masjid, Rasulullah mengatakan mereka itu disebut autad. Kata Rasulullah, innalil masajid autadan julasa'uhum al-malaikah. Masjid-masjid itu memiliki autad.
Siapa autad? Itu orang-orang yang mencintai masjid dan merasa betah berada di masjid. Teman duduk mereka kata Rasulullah apa? Para malaikat. Fa idza ghabu sa'alu an. Kalau ia tidak hadir di masjid, para malaikat akan bertanya, kemana si fulan? Fa idza marida aduhu. Kalau dia sakit, maka para malaikat datang menjenguknya. Itu watad namanya, Pak. Masya Allah. Iya. Bayangkan. Kata Rasulullah SAW, man tawattonal masjid. Siapa yang dia merasa enak dan asyik di masjid. Tabashbashallahu lah. Kama yatabashbashul ghaib li ghaibihi. Maka Allah akan sangat gembira sekali menyambut dia ketika dia datang ke masjid, kata Rasulullah. Seperti orang yang gembira bertemu dengan temannya yang udah lama gak ketemu. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian. Makanya jadilah kita ini orang-orang yang cinta masjid, jangan cinta mall, Mas. Ada orang terkadang Masya Allah, kalau ke mall sehari 2 kali, mejeng di sono. Kalau ke masjid boro-boro. Ya. Kalau kita sampai cinta masjid, Masya Allah, hati kita kayaknya betah banget ya di masjid. Saya kalau di masjid rasanya tenang banget. Ini orang nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil. 1 mil. Bayangkan kalau kita lagi kepanasan aja Pak, nyari-nyari tempat berteduh kan? Di hari kiamat di padang mahsyar juga sama. Kita butuh tempat berteduh. Ternyata kata Rasulullah ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Siapa diantaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu rindu pengen pergi ke masjid. Masya Allah. Dan ingat, orang yang selalu pergi ke masjid itu sudah langsung dapat jaminan dari Allah bahwa dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW sabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang indah sekali, kata Rasulullah. Faqala li, maka Allah pun berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu la adri ya Rabb. Aku berkata, aku tidak tahu ya Allah. Fawadha'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara 2 pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana, apa yang terjadi di bumi. Faqala li, lalu Allah kembali berfirman, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Na'am, aku tahu ya Allah." Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jamaat. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'da sholawat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbagul wudu' indal makruhat. Dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Ketika dingin banget, ketika kita sedang sakit, kita berusaha untuk sempurnakan wudu kita. Maka Allah berfirman, "Shadaqta ya Muhammad." Benar sekali apa yang kamu ucapkan itu hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin
Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Subhanallah. Siapa yang melakukan 3 perkara tadi, ia akan hidupnya baik, wafatnya baik, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Apa 3 tadi itu Pak? Berjalan ke ngapain? Sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Subhanallah ya akhi. Allah mengatakan siapa yang melakukan itu, ia hidupnya baik, wafatnya apa? Baik. Siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah? Semua kita kan pengen. Semua kita pengen. Maka ini jaminan. Kalau kita pengen wafat husnul khatimah, jadilah orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, bukan keempat. Sekarang yang keempat, yang tadi yang ketiga. Yang keempat, siapa yang didoakan malaikat? Yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang berilmu didoakan bukan cuma oleh malaikat, Pak. Semua penduduk bumi, penduduk langit, sampai-sampai ikan, sampai-sampai apa? Semut mendoakan orang-orang yang berilmu. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya atau Hasan. Kata Rasulullah SAW, wa inna man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma, ya fil bahr, wa hatta an-namlah fi juhriha la yastaghfiru lil alim. Afiratin lil alim wal muta'allim. Sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai semut di lubangnya, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dalam satu riwayat, untuk orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan Pak, jadi orang yang berusaha nuntut ilmu nih, orang yang berilmu didoakan oleh yang ada di langit, yang ada di langit siapa? Ya malaikat. Yang ada di bumi semuanya, binatang-binatang, pepohonan, sampai-sampai ikan di lautan, apa itu? Semut, Masya Allah, bebatuan dan yang lainnya, semuanya mendoakan orang yang seperti itu, Masya Allah. Makanya jadilah kamu orang alim, atau setidaknya jadilah kamu orang muta'alim. Alim itu orang yang berilmu, muta'alim itu artinya penuntut ilmu. Jangan jadi yang ketiga, enggak alim, enggak mau nuntut ilmu. Bodoh. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, siapa saja yang ingin mendapatkan doa malaikat, bahkan bukan cuma malaikat yang mendoakan, semua yang ada di bumi. Ayo kita ramaikan majelis taklim. Ya. Majelis ilmu. Apa sih majelis ilmu itu, Pak? Majelis ilmu itu adalah majelis yang dipelajari padanya Al-Quran dan hadis. Karena disebut ilmu itu apabila berasal dari Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu, kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wiswasus syayatin. Tuh kata Imam Syafi'i. Ya. Ilmu itu yang disebutkan padanya haddatsana. Haddatsana itu biasanya dipakai oleh para ahli hadis ya, untuk mengungkapkan tentang sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ilmu itu
yang disebutkan padanya haddatsana. Selain itu hanyalah was-was setan. Arti maksud Imam Syafi'i apa? Ilmu itu adalah yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis bukan ilmu namanya, Pak. Kalau kita misalnya belajar fisika, dipelajari di situ katanya manusia berasal dari monyet. Emangnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis keyakinan seperti itu, Pak? Siapa yang ngaku berasal dari monyet? Saya nggak mau, Pak. Maaf saja. Ya, kalau saya beriman keturunan Nabi Adam. Kalau situ ngaku keturunan monyet ya silakan aja. Cuma masalahnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu kata Imam Syafi'i hanya was-was setan saja. Pelajaran ekonomi, kalau ternyata sistemnya riba, itu bukan ilmu, Pak. Ya, jadi disebut ilmu itu kapan? Disebut ilmu itu apabila ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Itu ilmu namanya. Dan tentunya ilmu yang paling agung ilmu agama. Ilmu dunia bagus kita pelajari kalau memang ilmu tersebut menyempurnakan agama. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku, sibukanlah dengan ilmu. Sibukan mengkaji ayat. Sibukan mengkaji hadis. Sibukan menghafal ayat Al-Quran dan hadis. Coba deh. Memang di zaman sekarang ya penuntut ilmu itu ya tidak sama dengan penuntut ilmu dahulu, Pak. Kalau penuntut ilmu dahulu itu Masya Allah ya. Imam Bukhari dari kecil sudah ngapalin Quran. Hafal Quran di masa kecil. Umur 14 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Umur 18 tahun beliau sudah menulis kitab berjudul Tarikhul Kabir. Imam Nawawi 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian beliau pesantren, dalam jangka 4 bulan beliau sudah ngapalin kitab Muhadzab dan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau di zaman dulu penuntut ilmu itu wajib ngapalin. Kalau zaman sekarang boro-boro, Pak. Iya enggak? Kalau zaman sekarang sih ngandelin yang penting paham aja deh. Ya masalah hafal nanti. Padahal sebetulnya yang paling bagus itu menuntut ilmu itu caranya gimana? Coba dengarkan sebuah hadis bagaimana Rasulullah menyebutkan metode menuntut ilmu ya. Kata Rasulullah begini, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha. Maksud riwayat fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian apa? Kemudian berusaha memahaminya. Kemudian apa? Kemudian dia menghafalnya. Kemudian apa? Kemudian dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Tuh lihat Rasulullah SAW menyebutkan metode menuntut ilmu itu 4. Yang pertama apa tadi? Mendengar. Jadi kita ini tahap menuntut ilmu itu harus pintar dengar dulu, Mas. Jangan pintar komen. Masalahnya kita di zaman sekarang pintar komen. Ya enggak? Itu di Facebook, komen. Di media sosial, komen. Salah. Para penuntut ilmu itu harus pintar dengar dulu deh. Dengar ilmu, dengar di majlis taklim. Jangan pintar komen dulu, Pak. Ya. Makanya Nabi di situ menyebutkan, Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Awwalul ilm husnul insat, thummal istima', thummal fahmu, thummal hifadh. Ilmu yang pertama adalah
pintar diam mendengar. Tuh. Jadi ilmu yang pertama apa? Pintar diam mendengar. Baru kemudian apa? Memahami. Baru kemudian apa? Menghafal. Sudah masuk Isya, alhamdulillah. Oke, baik. Insyaallah kita lanjut habis Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Buat yang mau ada pertanyaan dipersiapkan aja ya, pertanyaannya dengan kertas. Tadi kita sudah sebutkan berapa? Yang keempat ya. Siapa mereka? Orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Itu yang mendoakan bukan cuma malaikat, Mas. Tapi pepohonan, hewan-hewan, bebatuan, itu semua mendoakannya. Kemudian selanjutnya, yaitu orang yang mendoakan temannya dari kejauhan. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, orang yang mendoakan temannya dari kejauhan, malaikat akan berkata apa? Amin. Walaka bimithl. Amin. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta tersebut. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, berikan hidayah temanku itu, maka malaikat berkata apa? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang kamu minta. Kalau kamu berdoa, ya Allah, si fulan belum kawin, tolong dimudahkan pernikahannya. Malaikat juga akan berkata begitu. Ya. Kalau misalnya kita doakan, pokoknya mendoakan teman kita dari kejauhan tuh dianjurkan sekali. Makanya jangan lupa ya, doakan setiap muslimin dan muslimah. Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah mengatakan, siapa man istaghfara li mu'minin wa mu'minatin, siapa yang memohonkan ampunan untuk mukmin dan mukminah, maka dia mendapatkan kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut, satu kebaikan. Kalau kita katakan, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Itu berapa orang yang kita doakan, dari setiap mereka kita dapat satu kebaikan. Kalau jumlahnya kaum muslimin 1 miliar, dapat 1 miliar. Ternyata mudah tidak berbuat kebaikan itu ya? Mudah. Doakan teman kita, saudara kita. Sekarang saudara-saudara kita yang di Rohingya, yang sedang Masya Allah disiksa, dibunuhi dan yang lainnya. Jangan lupa. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, tolong mereka. Ya Allah, bantu mereka. Malaikat akan berkata, amin. Kamu pun akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Masya Allah, alhamdulillah. Doakan saudara-saudara kita dari kejauhan yang sedang berhaji. Doakan, ya Allah, terima haji amal ibadah mereka. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, jadi kita jangan pelit. Kalau berdoa itu cuma buat diri sendiri aja. Kalau buat orang lain pelit. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Karena mendoakan orang lain dari kejauhan itu menyebabkan malaikat mendoakan kita. Yang kelima, siapa? Yang berinfak. Orang yang berinfak didoakan malaikat. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan
Tidak ada satupun hari seorang hamba masuk di waktu pagi kecuali 2 malaikat akan turun dan mendoakan. Yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti orang yang berinfak hartanya. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Orang yang pelit didoakan kecelakaan dan kebinasaan hartanya. Sementara orang yang berinfak walaupun cuma 1.000 perak, didoakan oleh malaikat, ya Allah ganti hartanya. Makanya jangan takut Pak. Kalau kita berinfak itu insya Allah diganti sama Allah. Digantinya 2, double. Di dunia dan akhirat. Makanya kan tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara infak. Ada? Gak ada. Dengarkan sebuah kisah yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim juga. Umar berkata, Al-yaum usabik Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun membawa setengah hartanya. Diinfakkan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ngegembol harta. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Kata Umar, memang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar. Umar bawa setengah harta, menyangka wah hari ini Abu Bakar kalah nih sama saya nih. Tahu-tahu Abu Bakar datang dengan seluruh harta, Pak. Tapi Abu Bakar bangkrut gak? Hah? Semakin kaya, semakin berkah, perniagaannya semakin laris, Masya Allah. Utsman bin Affan infaknya luar biasa. Sampai detik ini hartanya Utsman masih ada. Ada kebun yang sangat luas, ratusan hektar, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu hektar di Saudi sana. Atas nama Utsman bin Affan. Di mana kurmanya itu yang sampai ke negeri-negeri Islam tuh dari sana itu. Bayangkan. Makanya jangan khawatir. Ya. Ketika kita pelit, aduh, mau keluar duit 1.000 kayaknya. Ketika pelit itu justru pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah SAW apa? Afdalus shadaqah wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan lagi takut miskin. Usaha saya lagi kolab nih. Wah, biasanya kalau kegituan nih lagi pelit-pelitnya tuh Pak. Mau berinfak mikir 20 kali. Iya. Justru disitulah pahalanya besar sekali. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya usahakan. Dan hadis yang saya bacakan tadi Pak, memberikan faidah. Kalau bisa setiap hari berinfak. Walaupun cuma 2.000, 3.000, 5.000, alhamdulillah deh. Iya. Kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, orang susah dan yang lainnya. Tapi tentunya ingat ya, kita dalam berinfak itu harus pintar dan cerdas. Maksudnya gimana? Jangan kita hanya sebatas, udah yang penting saya infak deh, jangan. Kita berpikir, apa sih dan di mana sih infak yang nilainya pahalanya besar. Itu harus kita pelajari. Supaya apa? Nilai duitnya kecil tapi pahalanya apa? Besar. Kita ingin masuk dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad. Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin
Taqabbalallahu biyamini. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembang biakan hatta tasiro fi mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan berinfak satu butir kurma. Kira-kira ada nggak fakir miskin yang nerima satu butir kurma? Iya. Aduh maaf, saya biasanya satu butir kurma, tolong diterima ya. Iya. Masya Allah. Ternyata itu diterima oleh Allah dan dikembang biakan menjadi sebesar gunung. Bayangkan, Masya Allah, subhanallah. Jadi kita jangan menganggap remeh. Berinfak sekecil apapun jangan dianggap remeh, Mas. Maka kita harus tahu mana tempat yang sangat besar pahalanya ini. Oh, Masya Allah, saya mau berinfak nih, saya punya duit 100.000, lumayanlah buat pembangunan masjid. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid, walau kama fasikutatin, walaupun hanya sebesar sarang burung. Lihat. Siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di mana? Di surga. Udah duit 100.000 infakin buat pembangunan masjid, alhamdulillah. Allah bangunkan rumah di mana? Di surga, Masya Allah. Iya. Memperhatikan orang para janda dan fakir miskin. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan jihad. Pahalanya sama dengan apa? Jihad, sama dengan sholat terus menerus, puasa terus menerus, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, inilah diantara amal-amal atau orang-orang yang didoakan oleh siapa? Para malaikat. Maka dari itu berlomba-lombalah saudara-saudaraku sekalian ya, untuk berusaha mengamalkan hal-hal yang telah disebutkan tadi.